Kalau kita pakai range tinggi kan hanya 10, tapi di range rendah ternyata nilainya belum full 10, cuman 9, sekian. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di Toko Best. Hari ini kita akan mereview atau merekam video untuk pelatihan dari Kyoritsu 4105DL, di mana untuk Kyoritsu 4105DL ini merupakan seri terbaru dari Kyoritsu 4105, dan untuk yang DL ini sudah dilengkapi dengan IP67, jadi nanti sudah tahan air dan bisa dicuci ketika kotor. Nah, untuk tampilan dusnya kurang lebih seperti ini. Jadi tampilan gambarnya, kelengkapannya sudah ada di box dusnya. Terus untuk di dalamnya nanti ada tas seperti ini. Nah, untuk tasnya ini ada untuk strapnya seperti ini dan bisa ditenteng seperti ini. Nah, untuk kelengkapan di dalamnya ada dokumen untuk suplemen waranti seperti ini, terus ada sertifikat waranti, terus ada untuk sertifikat conformity, terus ada untuk manual books. Di sini manual books bawaan dalam bahasa Inggris. Terus di sini ada untuk sertifikat COO dan COM-nya. Terus untuk aksesoris, di sini ada untuk simple model kabel seperti ini. Terus ada kabel merah yang dilengkapi dengan rel sepanjang 20 meter seperti ini. Terus ada kabel kuning dan kabel hijau. Di sini juga ada pasak atau earth pack-nya sebanyak 2 pieces seperti ini. Terus dilengkapi juga dengan baterai. Di sini baterainya menggunakan baterai A2 sebanyak 6 pieces. Terus di sini ada untuk shoulder strap atau untuk strap di leher nanti. Terus sama untuk alatnya tampilannya seperti ini. Untuk alatnya tampilannya seperti ini. Jadi di belakang ada untuk cover baterai. Terus di sini ada untuk serial number. Jadi serial ini bisa dicek dari dusnya dan dari alatnya ini sendiri. Terus di sini untuk tampilan dalamnya seperti ini. Jadi di sini ada untuk displaynya, terus ada tombol tes, terus di sini tombol untuk backlight atau untuk lampunya. Terus di sini ada lampu indikator di mana untuk memastikan portnya atau kabelnya pemasangan instalasinya sudah sesuai atau belum. Terus di sini ada earth voltage indikator. Jadi ketika nanti rekan-rekan menggunakan alat ini dan ada indikator earth voltage di sini, rekan-rekan jangan melakukan pengetesan. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan pengetesan. Nah, di sini ada selektor. Nah, selektor ini untuk memilih fungsi yang akan kita gunakan atau untuk menghidupkan alatnya juga. Nah, di sini ada off, earth voltage, terus di sini ada untuk range kapasitas pembacaan dari displaynya nanti. Ada pilihan 20, 200, dan 2000. Nah, di atasnya sini ada port untuk kabelnya. Nah, kabelnya ini disesuaikan dari warna kabel yang ada di aksesoris tadi. Ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna hijau. Nah, alat ini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama bisa mengukur earth voltage atau tegangan, dan yang kedua ada fungsi untuk pengukuran grounding test atau earth tester. Nah, untuk pemasangan pasaknya ini antara port merah dan port kuning nanti minimal jaraknya 5 meter. Nah, untuk penggunaannya singkatnya di sini di cover dari alatnya ini sudah ada cara pemasangan atau instruksi pemasangan rodnya nanti, di mana rodnya atau pasaknya yang metal tadi, yang ini nanti rekan-rekan pasang pada sekitar atau lingkungan yang akan dilakukan pengukuran grounding. Untuk pemasangannya nanti harus segaris lurus antara port merah, kuning, dan hijau. Tidak bisa posisinya melenceng atau serong kanan atau serong ke kiri, nanti tidak bisa. Nah, untuk pemasangan baterainya kita
tinggal membuka cover baterai yang di belakang. Di sini menggunakan obeng min. Nah, di sini nanti mungkin agak berat untuk pembukaannya karena di cover baterainya ini dilengkapi dengan seal karet seperti ini. Karena alatnya sudah menggunakan IP67 di mana tidak bisa masuk air. Nah, untuk pemasangannya di sini kita membutuhkan 6 baterai. Untuk pertama, sebelum menggunakan alatnya, kita harus menarik kabel terlebih dahulu sesuai dengan gambar yang ada di cover dari alatnya tadi. Di sini, jarak minimal 5 meter, terus sampai dengan 10 meter. Atau mungkin rekan-rekan jika tidak membawa meteran, bisa memfullkan kabel yang ada di aksesorisnya tadi. Nah, setelah itu, ketika rekan-rekan sudah memasang instalasinya sesuai dengan instruksi yang ada di cover, kita pertama pilih ke function earth voltage terlebih dahulu di sini. Nah, di earth voltage ini ketika nanti di sini atau di displaynya memunculkan nilai lebih dari 3 volt, rekan-rekan tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk melakukan pengetesan. Dan di sini juga nanti akan ada LED yang berwarna merah yang untuk mengindikasikan bahwa ada tegangan di dalam grounding tersebut. Setelah itu rekan-rekan bisa memilih range sesuai kebutuhan rekan-rekan. Bisa saja jika kita tidak mengetahui nilai resistansi awalnya berapa, kita langsung setting aja yang ke paling tinggi untuk mengetahui nilainya berapa terlebih dahulu. Baru nanti kita turunkan sesuai dengan nominal atau nilai yang ditampilkan oleh displaynya tadi. Setelah kita memilih range, langkah selanjutnya kita tinggal menekan tombol tes yang ada di sini. Nah, ini untuk indikator RSA karena posisi kita tidak memasang kabel. Nah, di tombol ini untuk menghidupkan lampu layarnya seperti ini. Nah, di sini kita simulasikan penggunaan alat ini dengan metode simple, di mana di sini menggunakan alat kalibrator yang digunakan untuk grounding test. Simple model kita menggunakan kabel yang seperti ini. Nah, untuk simple model kurang lebih seperti ini. Contoh kita gunakan settingan di sini masih 0 ya. Jadi kita tinggal tes di sini. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa tadi kita memilih range yang tinggi terlebih dahulu untuk mengetahui nilai pastinya berapa? Kita simulasikan. Misalkan di sini kita range 2000, kita masukkan di 1000 dulu. Kita setting di 1000. Nah, ketika kita langsung dari bawah, dari 20, kita tes, maka nanti nilainya akan lebih dari 20 seperti ini. Nah, pas kita setting ke paling tinggi dahulu, jadi kita tahu nilai pastinya itu berapa. Misalkan seperti ini, settingan 1000, terbacanya 999 ohm. Nah, baru misalkan nilainya ternyata pas settingan tertinggi, nilainya ternyata hanya 10 ohm. Nanti tampilannya kan seperti ini. Jadi kita tinggal turunkan ke 20. Jadi kita mendapatkan nilai yang lebih akurat di belakang komanya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu di 10, kalau kita pakai range tinggi kan hanya 10, tapi di range rendah ternyata nilainya belum full 10, cuman 9, sekian. Nah, untuk batas maksimum resistansi sesuai fuel yang terbaru di 5 ohm. Jadi rekan-rekan bisa nanti di-adjust atau disesuaikan kebutuhan groundingnya untuk pembacaannya 5 ohm. Oke, nah misalkan terbaca nilai yang sangat kecil sekali, alat ini juga bisa membaca ya. Misalkan saya setting di sini 0,5 ohm. Sini terbaca 0,4 sekian ohm.
Oke. Demikian untuk instruksi atau review mengenai Kyoritsu 4105DL. Barangkali nanti ada pertanyaan atau ada kendala menggunakan alat ini, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp atau melalui email yang tertera di deskripsi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.